Shalom, apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Hari ini kita kembali akan belajar tentang bagaimana menjadi menang. Karena ini kunci keberhasilan kita dalam mengikut Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengingatkan kita jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura. Di sekitar kita tanpa kita sadari banyak serigala berbulu domba. Hati-hati, lihat bagaimana mereka. Apakah mereka tunduk dan taat kepada pemimpin? Mereka menghormati kepada pemimpin? Sekalipun pemimpin itu bukan Tuhan, tapi pemimpin itu wakil Tuhan di muka bumi. Itu sebabnya Tuhan menghargai orang-orang yang dipanggilnya. Tuhan menghargai orang-orang yang dipanggilnya. Dan tidak semua orang, saudara perlu tahu, tidak semua orang yang dipanggilnya menjadi pemimpin. Walaupun zaman sekarang ada yang namanya pelayanan imamat yang rajani. Artinya apa? Setiap orang, siapa saja yang percaya kepada Yesus, mau memberikan hidupnya melayani Yesus, dia boleh melayani Yesus. Tentu saja, anugerah yang sangat besar. Tetapi tidak semua orang dipanggil menjadi pemimpin. Tidak semua orang dipanggil menjadi pemimpin. Ada orang-orang yang Tuhan berikan karunia-karunia untuk memimpin. Panggilan khusus dalam memimpin. Disitulah kita perlu mewaspadai. Saya sendiri, di dalam pelayanan saya ini, dalam pengkaderan, di dalam pengembalaan ini, saya tahu dengan pasti bahwa tentu saja keturunan saya nanti akan menjadi pemimpin. Itu tidak usah diragukan. Tetapi menunggu keturunan saya menjadi dewasa dan menjadi pemimpin, ada waktu, interval. Di antara masa interval ini, kalau terjadi sesuatu kepada diri saya, siapa yang akan mengambil tongkat estafet kepemimpinan ini? Maka saya perlu mempersiapkan mereka dengan baik. Tentu saja pilihan yang kedua adalah kepada ibu gembala. Ibu gembala. Karena dia yang sudah mulai memahami tentang bagaimana pelayanan pengembalaan. Dia tahu bagaimana susahnya dalam kehidupan pengembalaan ini. Dia sudah mengalami dan dia setia melakukan tugasnya, mendampingi gembala. Maka tentu saja prioritas yang kedua adalah kepada ibu gembala. Itu sebabnya dalam pengkaderan pemimpin, saya harus terus mempersiapkan ibu gembala. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita lihat bagaimana di dalam masa-masa pandemi ini banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Dan bagaimana kalau itu terjadi kepada saya? Maka generasi pelayanan ini harus terus berlanjut. Life must going on. Siapa yang akan kira-kira melanjutkan tongkat estafet? Maka saya harus mempersiapkan ibu gembala. Melatih beliau untuk menjadi pemimpin. Mempersiapkan beliau untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Demikian juga, saya juga melatih pemimpin-pemimpin yang lain. Yang Tuhan berbicara kepada saya. Siapa orang-orang yang harus saya persiapkan? Karena panggilan setiap orang berbeda. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Untuk menggembalakan, memimpin satu kelompok jemaat, itu tidak semua orang bisa. Kita harus lihat karakter gembala ada nggak di dalam diri dia. Karakter pengembalaan ada nggak di dalam dirinya. Memahami siapa pemimpin tersebut. Kita melihat bagaimana orang-orang yang hidup dengan hanya mengandalkan gaji. Dia menjadi gembala karena digaji. Ya tentu saja nggak akan bisa bertahan.
Karena menjadi gembala itu adalah panggilan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan. Dan Tuhan memakai kami, wakil-wakilnya di bumi. Tuhan memberikan kepada kami suatu indera khusus untuk bisa memahami dan kemudian menumpangkan tangan kepada mereka dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin. Jadi tidak bisa seseorang kemudian bangkit dan berkata, aku mau jadi pemimpin. Karena saudara tidak tahu, tidak gampang menjadi pemimpin. Hukuman menjadi pemimpin juga sangat berat. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas hidup saudara. Dan bahkan di dalam kitab Yakobus, hukuman kepada guru-guru, orang-orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tapi dia sendiri tidak hidup seturut dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan, adalah lebih baik batu kilangan itu saudara diikatkan kepada dia dan kemudian dicampakkan ke dalam laut. Artinya tidak ada kesempatan lagi bagi dia menyelamatkan diri. Dia akan mati binasa. Begitulah hukuman kepada para pemimpin. Tapi Tuhan akan melihat hati saudara. Kalau Tuhan yang menguji hati saudara melihat engkau layak menjadi pemimpin, Dia akan angkat engkau jadi pemimpin. Di dalam perjanjian lama kita punya cerita mengenai Samuel. 1 Samuel saudara. Bagaimana Samuel dipanggil Tuhan. Kita semua tahu bagaimana cerita Samuel. Bagaimana orang tuanya Elkana dan Hana. Seorang yang setia mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi Hana ini mandul sampai dia membuat nazar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berikan aku anak, aku akan abdikan dia di dalam rumah-Mu. Dan Hana menepati nazarnya. Banyak orang yang tidak menepati nazarnya terhadap anaknya. Ketika mereka memohon kepada Tuhan, mereka menangis, mereka buat janji ini dan janji itu. Tapi ketika anak itu diberikan, mereka melupakan nazarnya. Tapi Hana tidak seperti itu. Hana tidak seperti itu. Dia mengingat kepada janjinya. Sehingga setelah beberapa waktu lamanya dia antarkan Samuel ke Imam Eli. Dan kita tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Kejahatan terjadi di dalam bait Allah. Bagaimana anak Imam Eli yang harusnya menjadi pengganti Imam Eli hidup tidak seturut dengan firman Tuhan. Ada 2 anak-anak mereka, tetapi mereka tidak hidup seturut dengan firman Tuhan, melanggar kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan marah kepada mereka. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Ayat 11-12. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, mengambil dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Kejahatan itu ibaratnya pada zaman sekarang adalah ketika jemaat-jemaat datang untuk beribadah, kemudian anak-anak pendeta atau pembantu-pembantunya
menunggu di depan pintu gerbang, dan kemudian mengompasi jemaat-jemaat yang datang dan berkata, kalian datang mau berikan persembahan, sini persembahan kalian. Kami ambil mentahnya saja, jangan dulu nanti. Dan yang kedua adalah ketika persembahan itu dibawa ke dalam bait Allah, persembahan itu diolah menjadi makanan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang saudara berikan itu diolah melalui doa menjadi sesajen yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika saudara datang membawa persembahan saudara, maka persembahan itu diubah menjadi wangi-wangian yang harum di hadapan Tuhan. Jadi penting sekali kita mengetahui bagaimana caranya supaya persembahanku ini menjadi wangi-wangian yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus pernah duduk di depan peti persembahan dan kemudian mengamat-ngamati orang yang memberikan persembahan. Ada orang yang taruh uangnya gepok-gepokan saudara, tapi ada janda miskin yang hanya taruh 2 keping. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa yang memberikan persembahan yang terbaik? Wah, murid-murid berkata yang ini dan yang itu. Yesus bilang janda itu, karena dia memberikan dari apa yang dia punya, bukan dari kelebihannya. Banyak orang yang datang memberikan persembahan ke gereja itu dari kelebihannya. Dari kelebihannya diambil selembar 2 lembar, dia taruh di dalam kantong persembahan. Tetapi janda itu memberikan dari apa yang dia punya, segenap hatinya, segenap hartanya, itu yang dia punya. Dan itu yang dilihat Tuhan, itu yang dinilai Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam peristiwa Imam Heli, bahwa firman Tuhan katakan lagi ibadah berlangsung, persembahan sudah diantarkan ke depan, maka anak-anak imam itu datang mengambil persembahannya ke depan dengan tidak menghormati ibadah. Itu yang membuat hati Tuhan marah. Itu yang membuat hati Tuhan marah. Mereka tidak sabar menunggu sampai selesai semuanya dan dibagikan menurut kebutuhan masing-masing. Sehingga hati Tuhan menolak mereka. Dan Tuhan melihat Samuel. Hati Tuhan senang kepada Samuel. Senang kepada Samuel. Sehingga Tuhan berbicara, Samuel, Samuel. Samuel yang awalnya tidak mengerti Bapa Tuhan, dia menyangka Imam Eli yang memanggil. Dia berlari kepada Imam Eli. Sebanyak 2 kali dia berlari kepada Imam Eli. Kemudian mengertilah Imam Eli dan berkata, kalau sekali lagi Tuhan memanggil engkau, katakan, ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Ada petunjuk yang Tuhan berikan melalui gembala, melalui pemimpin. Kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel. Besok harinya Imam Eli bertanya, ada apa Samuel? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Samuel menyampaikan kepada Imam Eli. Dan firman Tuhan katakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kemudian ayat pasal yang ketiga kita lihat dalam 1 Samuel itu. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan kemudian Tuhan memberikan mandat itu kepada Samuel. Otoritas itu. Tuhan menyertai Samuel. Ayat 19 pasal 3.
Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi bisa saja Tuhan mempercayakan kepemimpinan itu kepada orang lain, orang yang hidup di bawah pengawasan imam sebelumnya, tunduk dan taat dalam melayani Tuhan. Dia melayani Imam Eli, persis seperti apa yang Yesus katakan, ketika engkau setia dalam harta orang lain, harta itu adalah milik Imam Eli. Samuel dengan setia melayani Imam Eli. Dan karena anak-anak Imam Eli tidak bisa dipakai, akhirnya Tuhan putuskan mengangkat Samuel. Jadi kepemimpinan itu bisa saja Tuhan berikan kepada orang lain, tidak dari keluarga si gembala, pemimpin. Tetapi tetap orang itu harus di bawah pengawasan pemimpin tadi, tunduk dan taat melayani pemimpin tadi. Tiba pada waktunya, ketika dia dengan sabar menunggu, tidak mudah, lelah, tidak menjadi lesu dan lelah, Tuhan akan percayakan itu kepada dia. Tuhan akan berikan harta miliknya sendiri kepada dia. Menjadi pemenang. Menjadi pemenang ini kita harus belajar sabar, menunggu. Ada kadang-kadang waktunya apa yang kita tabur itu cepat menghasilkan buah. Tapi ada waktunya apa yang kita tabur itu membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah. Bagaimana ketika itu menunggu waktu yang lama untuk berbuah? Kita harus menunggu dengan sabar dan sabar sampai akhirnya pohon itu menghasilkan buah. Situlah kita akan bersukacita, merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita senantiasa. Bersabarlah, tiba waktunya Tuhan akan berikan apa yang menjadi milik. Jadilah pemenang. Mari kita berdoa. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Jadikan mereka menjadi pemenang-pemenang. Biarlah mereka menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini Tuhan. Di pekerjaan mereka, di usaha mereka, bahkan di dalam pelayanan mereka, Tuhan jadikan mereka menjadi pemenang-pemenang. Sehingga melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Aku serahkan setiap anak-anakmu sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe and God bless you. Shalom.